Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Soleh Darat, ulama besar Semarang yang disegani di tanah Jawa. Pada abad ke-19 Masehi, hidup seorang ulama yang dikenal pada masanya, yaitu Yai Soleh Darat. Semasa hidupnya, Yai Soleh Darat dikenal akan ilmunya yang tinggi. Berbagai karya monumental dia buat. Bahkan ilmunya yang tinggi itu dia mendapat pengakuan dari penguasa Mekah yang dipilih menjadi seorang guru pengajar Islam. Selama menjadi seorang guru, banyak muridnya yang kemudian menjadi ulama besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Munawir Rapiak, dan juga Ibu Gita Kartini. Lalu seperti apa sepak terjang Kiai Soleh Darat sebagai seorang ulama besar? Berikut selengkapnya. Kiai Soleh Darat lahir di Dukuh Pedung Gembleng, Desa Ngroto, Kecamatan Mayo, Jepara pada tahun 1820 Masehi sebagai anak seorang kiai. Masa muda Kiai Soleh Darat banyak dihabiskan dengan belajar ilmu agama. Kiai Soleh Darat banyak menimba ilmu agama dari berbagai pemuka agama waktu itu. Guru-gurunya mengajari Soleh Darat muda kitab-kitab yang berisi berbagai macam ilmu agama seperti tafsir, ilmu falak, nahwu, thorof, tasawuf, dan lain sebagainya. Tak puas sampai di situ, setelah menikah Kiai Soleh Darat merantau ke Mekah. Di sana ia berguru pada para ulama besar seperti Syekh Muhammad Al-Muqir, Syekh Ahmad Nahrawi, Sulaiman Asbuboh Al-Malik, dan Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Karena ilmunya yang tinggi itu, Kiai Soleh Darat mendapat pengakuan dari penguasa Mekah saat menuntut ilmu di sana. Ia pun kemudian dipilih menjadi salah seorang pengajar di sana. Disinilah ia kemudian bertemu dengan Mbah Hadi Wirikusuma. Melihat kehebatan Kiai Soleh Darat, Mbah Hadi merasa terpanggil untuk mengajak pulang ke tanah air dan mengajar umat Islam di Jawa yang masih awam. Namun karena terkait dengan penguasa Mekah, ajakan ini ditolak. Namun Mbah Hadi tetap nekat dan menculik Kiai Soleh Darat. Agar tidak ketahuan, Mbah Hadi memasukkan Kiai Soleh ke dalam sebuah peti bersama barangnya. Setelah sempat ketahuan, Mbah Hadi dan Kiai Soleh berhasil
melanjutkan perjalanannya dan berhasil mendarat di Jawa dengan selamat. Setelah sampai mengajar di pesantren Salatiang Purwoharjo, kembalinya ke tanah air, Kiai Soleh kemudian mendirikan pesantren baru pada tahun 1870-an di darat Semarang. Kembalinya ke Jawa inilah dia banyak berdakwah dan menulis berbagai kitab. Selama berkaya, Kiai Mbah Soleh Darat banyak menulis terjemahan kitab-kitab ilmu agama dengan bahasa Jawa. Salah satunya karya yang terkenal adalah kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang beri nama Kitab Faid Al-Rahman, yang menjadi kitab tafsir Al-Quran pertama dengan bahasa Jawa. Kitab inilah yang membuat R.A. Kartini tertarik terhadap Kiai Soleh Darat. Setelah jadi, kitab itulah yang ia hadiahkan kepada Ibu Raden Kartini saat menikah dengan Dayodiningrat. Sebagai seorang ulama, Kiai Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Dilansir dari Ilmu Laduni, dikisahkan saat dia sedang berjalan kaki menuju Semarang, lewatlah tentara Belanda dengan mengendarai mobil. Begitu mereka menyelip Kiai Soleh, tiba-tiba saya mobil itu mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpakan pada Kiai Soleh Darat di lewat waktu. Pemerintahan Belanda mencoba mencokok Kiai Soleh Darat dengan menghadiahkan banyak uang dengan harapan dia mau berkompromi dengan pemerintahan Belanda. Mengetahui hal itu, Kiai Soleh Darat marah dan mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Tetapi kemudian Kiai Soleh menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan banyak orang. Dia dikabarkan banyak menangis saat mengingat kembali kejadian itu hingga akhirnya hayatnya. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.